Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 2 2022 LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Pendidikan zaman kolonial. Seperti kita ketahui, dalam zaman OIC atau Oost-Indisch Company, bangsa Belanda menganggap tanah air kita semata-mata sebagai objek perdagangan, mencari dan mendapatkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya. Itulah maksud dan tujuan dari segala usahanya dalam segala lapangan, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian ada instruksi yang menegaskan bahwa kepada pihak rakyat hendaknya diberi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi hanya seperlunya saja dan melulu untuk mendidik orang-orang pembantu dalam beberapa usahanya. Jadi semata-mata guna memperbesar keuntungan perusahaan-perusahaannya sendiri. Tahun 1854, Bupati mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Sekolah zaman kolonial. Pada tahun 1854, Bupati mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Dan pada tahun yang sama, lahirlah sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Namun, dari kedua sekolah tadi, rakyat hanya diberikan pengajaran menulis, membaca, dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang pemerintah Belanda. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai gerbang emas dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa mengandung jiwa rakyat untuk bebas. Latar belakang didirikannya Taman Siswa adalah kondisi Indonesia yang saat itu berada dalam kongkongan kolonialisme Belanda. Pada zaman kolonial, pendidikan di Indonesia pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat menjajah untuk mencetak harga murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Hal inilah yang membelenggu rakyat pada masa itu dalam menempuh pendidikannya, karena mereka sudah ditentukan untuk apa mereka menempuh pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip merdeka. Pendidikan setelah merdeka. Selanjutnya, Indonesia membuat kurikulum sebagai sarana yang mengatur berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan suatu bangsa tampak dengan jelas ketika Republik Indonesia baru berumur sekitar 4 bulan, yaitu pada tanggal 29 Desember 1945, mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan untuk selekas mungkin mengadakan perubahan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kurikulum Indonesia setelah merdeka dengan berbagai pergantiannya, dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013. Pendidikan setelah merdeka. Pendidikan saat ini yang kami lihat belum dapat melepaskan belenggu peserta didik untuk merdeka, karena menurut kami pada prakteknya di sekolah masih banyak guru yang menggunakan metode konvensional atau metode ceramah, sehingga peserta didik pasif dalam menerima pembelajaran. Metode konvensional ini tidak bisa membuka peserta didik berpikir kritis. Bila terlalu lama digunakan, peserta didik akan bosan
dan tidak dapat berkembang karena guru menyimpulkan bahwa peserta didik mengerti dan tertarik pada ceramahnya. Pendapat kami yang kami tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik yaitu model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Pada model pembelajaran ini, peserta didik diarahkan untuk dapat memecahkan masalah sesuai dengan kebebasan berpikirnya. Model yang kami tawarkan yaitu based learning yang dapat mengembangkan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Karena PBL mampu menghubungkan antara teori dan praktek serta mengembangkan kompetensi seperti keterampilan pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Menurut hasil penelitian WatchDR menunjukkan bahwa melalui PBL, peserta didik memiliki persepsi positif pada lingkungan belajar mereka, lebih percaya diri dan terampil dalam memecahkan masalah, memiliki sikap positif pada pembelajaran seumur hidup, dan memiliki processing skill yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.